Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Al-Rahmah, NIM 21103040166, dan teman saya Dian Aryani, NIM 21103040167. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi peradaban Islam di era kenabian. Arab sebelum Islam. Agama Islam adalah agama yang suci dan diturunkan langsung serta diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sebelum Islam datang ke Mekah dan Madinah, situasi dan kondisi saat itu sangat memprihatinkan karena di situ banyak masyarakat Mekah yang menyembah berhala sebagai tuhannya atau yang disebut paganisme. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting serta Mekah menjadi pusat keagamaan dan terkenal. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan Yaman dan Syria di utara. Ka'bah adalah tempat mereka untuk berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala, mengelilingi berhala utama atau Hubal. Penduduk Jazirah Arab pada waktu itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Qotoniyun dan Adnaniyun. Dan kehidupan bangsa Arab pada waktu itu terkenal adanya syair-syair Arab. Syair itu sendiri adalah seni yang paling indah yang sangat dihargai dan dimulakan bangsa Arab. Agama Islam mulai berkembang di wilayah Mekah dan dibawakan oleh Nabi Muhammad. Karena sebagai Rasul penutup, Nabi Muhammad diberikan Allah mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk sehingga ajaran Islam yang dibawakan Nabi sebagai ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah di mana saat itu pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Terjadi pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Beberapa nama berhala itu adalah yang pertama ada Al-Lata, lalu Al-Uzza, Al-Manat, Yakut dan Yauk, dan yang terakhir adalah Nasur. Agama berhala pertama kali dibawa dari Syam ke Mekah oleh Amru bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuwazah. Penduduk Arab dibagi menjadi dua golongan, yaitu Qoton yang ada di bagian wilayah selatan dan dari keturunan Ismail bin Ibrahim, dan Adnaniyun ada di wilayah bagian utara. Dan kehidupan bangsa Arab pada waktu itu terkenal adanya syair-syair Arab. Ka'bah yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam menjadi berubah fungsi jika dahulu Ka'bah menjadi tempat beribadah, tetapi oleh bangsa Arab berubah untuk menyembah berhala. Dan pada masa itu, bangsa Arab belum mengenal tentang pendidikan. Mayoritas penduduk bangsa Arab adalah seorang pengembara. Kondisi ekonomi bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum Islam lahir dikenal juga sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografisnya yang cukup strategis terutama pada kawasan pesisir yang pada waktu itu ramai dilalui oleh kapal-kapal pedagang Eropa yang hendak menuju India, Asia Tenggara, dan Cina. Perekonomian bangsa Arab pra-Islam sangat bergantung pada perdagangan daripada peternakan atau pertanian. Perdagangan di waktu itu sudah seperti urat nadi yang sangat berharga dan penting bagi bangsa Arab, dan bangsa Arab juga sudah dikenal sebagai pengembara. Pada waktu itu pula, Mekah juga bertaraf pedagang internasional. Beberapa komoditas yang diperdagangkan, barang-barang yang mewah seperti emas, perak, sutra, dan rempah-rempah. Kondisi budaya Arab pada saat pra-Islam. Kelebihan bangsa Arab pada waktu itu terletak pada bahasanya, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling sempurna dan mampu bertahan dari berbagai seleksi alam. Pada dasarnya, masyarakat Arab mempunyai sejumlah sifat-sifat positif seperti dermawan, pemberani, ramah, sederhana, pandai bersyair. Kehidupan bangsa Arab pada waktu itu masih suka berpindah-pindah tempat ke tempat yang lainnya. Tujuannya karena bangsa Arab mencari tempat yang bisa memberikan kemudahan untuk kelangsungan hidupnya. Pada waktu Arab pra-Islam, kondisi saat itu disebut dengan jahiliyah atau jahal. Lawan katanya itu dari ilmi. Ilmi itu sendiri berarti kemerosotan moral. Yang dimaksudkan kemerosotan moral pada waktu itu masyarakat Arab masih memandang rendah perempuan. Karena anak perempuan pada waktu itu dianggap tidak bisa membantu dalam ikut berperang dan mencari nafkah dan bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Pada waktu itu karena tradisi saat itu menganggap bahwa mempunyai anak perempuan hanya membuat malu. Struktur bangsa Arab pada waktu itu mengikuti sistem perbudakan, termasuk dalam
Yunani juga menerapkan sistem perbudakan. Sistem perbudakan itu sendiri, mereka diperbudakan sekehendak oleh majikan serta diperjualbelikan dan ditukar dengan barang layaknya seorang pedagang yang memperjualbelikan dagangannya dengan cara barter. Sebelum masa kerasulan, yang poin pertama, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Kala itu pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi atau sama dengan 12 Rabiul Awal. Poin yang kedua, saat itu usia 6 tahun Nabi Muhammad telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Lalu diasuh oleh kakaknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad juga dijuluki sebagai Al-Amin yang artinya yaitu orang yang bisa dipercaya. Lalu poin yang ketiga, selain dijuluki sebagai Al-Amin, Nabi juga orang yang bijaksana. Peristiwa yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad adalah ketika memperbaiki bangunan Ka'bah yang sedang rusak. Namun saat ingin meletakkan batu Hajar Aswad, timbullah perselisihan. Akhirnya pemimpin kaum Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Masa kerasulan, Nabi Muhammad mulai melakukan pengasingan di Gua Hiro yang terletak di beberapa kilometer di arah utara kota Mekah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 611 Masehi. Di dalam Gua Hiro itu oleh malaikat Jibril, Nabi mendapatkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu setelah itu diturunkan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Sehingga setelah itu diangkat menjadi rasul yang harus berdakwah. Nabi juga harus menyebarkan dakwahnya di Mekah dan Madinah. Dakwah ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang mengajak seseorang untuk berubah dari situasi yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami. Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad diharapkan akan membawa pada perubahan peradaban bagi bangsa Arab waktu itu, sehingga agama Islam dapat menerangi bangsa Arab pada zaman kejahiliahan yang berada di dalam kegelapan, yang tatanan moral kehidupannya itu belum berperadaban karena masih taklid ama, yaitu mengikuti ajaran nenek moyangnya tanpa mengetahui mana yang baik dan buruknya. Yaitu masuk ke fase Mekah. Fase Mekah ini ada dua bagian, yaitu dakwah secara diam-diam dilakukan dengan cara bersembunyi. Orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Dilakukan selama 3 tahun. Lalu yang kedua ini ada dakwah secara terbuka, yaitu Nabi mulai menyeru masyarakat Islam secara terang-terangan. Sampai pemimpin Quraisy ini berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi. Lalu, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi itu ada 4 orang. Yang pertama itu ada Khadijah, istri dari Nabi Muhammad. Lalu yang kedua dari kalangan pemuda, yaitu Ali ibnu Abi Thalib dan Zaid ibnu Harith. Yang ketiga kalangan budak, yaitu Bilal ibnu Rabah. Dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dian Aryani. Baik, terima kasih. Pengaruh Islam bagi Madinah, yang pertama itu ada aspek agama. Awalnya mempercayai politisme menjadi monoteisme. Yang kedua, sistem muamalah. Islam melarang adanya riba, serta Islam sangat memuliakan wanita. Yang ketiga, aspek kesastraan. Banyak karya sastra yang berkembang pesat di masyarakat. Yang keempat, aspek politik, yaitu Islam telah menyatukan kabilah-kabilah Arab sehingga rasa dendam di antaranya lenyap. Lalu karakteristik dakwah Nabi. Dakwah dalam bidang ketuhanan. Dakwah di Mekah pada waktu itu ditekankan pada bidang eskatologis atau ketauhidan. Upaya yang dilakukan Rasulullah mendapat tantangan hebat dari suku Quraisy. Mereka beranggapan bahwa menyembah berhala merupakan kesetiaan terhadap leluhur. Di samping itu, dengan jika berhentinya menyembah berhala dan mengikuti ajaran Rasulullah, mereka berhenti juga kegiatan ekonomi mereka atau pencarian mereka akan terganggu. Dakwah dalam bidang pendidikan. Dakwah dalam bidang pendidikan ini dilakukan oleh Rasulullah sejak dini, yaitu dengan beriringan dengan masuknya Islam. Para sahabat satu persatu. Rasulullah memilih rumah sahabatnya yang bernama Al-Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan sebagai tempat penyampaian dakwahnya
Dan di tempat inilah dakwah Rasulullah dilakukan sebagai pendekatan dakwah dalam bidang pendidikan. Rasulullah memilih tempat Al-Arqam karena tempatnya berletak dekat dengan Ka'bah. Hikmah dalam dakwah Nabi secara bersembunyi. Yang pertama, tidak cepat-cepat membuka konfirmasi fisik dengan kaumnya yang saat itu telah rusak akhlak dan perilaku sosialnya. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan fase pendasaran pembangunan, yakni untuk memilih kader-kader muslim yang imannya tulus keimanannya. Yang ketiga, untuk memberikan keamanan serta perlindungan bagi kalangan penduduk yang masuk Islam. Selanjutnya, dakwah secara terbuka. Langkah pertamanya yang dilakukan Rasulullah adalah mengundang Bani Hashim. Beberapa orang dari Bani Al-Muthalib dan bin Abi Manaf yang sejumlahnya sekitar 43 orang kemudian menemui Rasul. Semua keluarga menentang Rasul kecuali Abu Thalib yang langsung menyatakan bahwa akan melindungi semua kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Setelah pemimpin Quraisy mengetahui Nabi akan berdakwah dengan terang-terangan, Quraisy berusaha untuk menghalangi atau menggagalkan. Beberapa faktor kaum Quraisy yang menghalangi. Yang pertama, kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat atau berakar kepada bangsa Arab. Pemahat berhala memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Seruan Nabi yang menyamakan kedudukan antara konglomerat dengan hamba saya. Memutuskan hubungan kaum muslimin dengan suku Quraisy. Dan yang terakhir, menyiksa mereka yang lemah, bahkan membunuhnya. Fase Madinah. Madinah dihuni oleh kelompok suku yang diributkan permusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Masyarakat Yastrib atau Madinah sebelum Islam ada dua suku, yaitu Arab dan Yahudi, yang keduanya saling bermusuhan. Setelah kedua suku berdamai, suku Khazraj pergi ke Mekah lalu bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi mengajak agar bertauhid kepada Allah. Setelah itu kembali ke Madinah dan suku Khazraj mengajak masyarakat Yastrib untuk masuk agama Islam. Pada malam 27 Safar tahun ke-14 atau 12 September 622 Masehi, di mana terdapat peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang bertujuan agar dakwahnya Nabi lebih berpesat karena Madinah mayoritas sukunya lebih mudah menerima ajaran Islam. Dasar kehidupan masyarakat di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi. Fungsi masjid ini selain untuk beribadah sholat, yaitu untuk sarana mempersatukan umat muslimin dan sebagai sarana tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid Nabawi yang dibangun Nabi Muhammad juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Masjid Nabawi dibangun menghadap Baitul Maqdis. Tiang masjid dibangun dari batang kurma dan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Yang kedua, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Rasulullah menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru dan menggantikan persaudaraan berdasarkan dasar atau kabilah. Dengan demikian tidak ada pemisah antara golongan yang kaya dengan miskin maupun golongan yang kuat dan lemah, sehingga persaudaraan antara umat Islam semakin hari semakin banyak. Selanjutnya, yang ketiga, membantu kaum muslim dan non-muslim. Di Madinah masih ada orang Arab di golongan Yahudi dan orang-orang yang masih menganut agama ajaran nenek moyangnya. Maka dari itu Nabi Muhammad mengadakan sebuah ikatan perjanjian, yang dimana sebuah perjanjian menjamin kebebasan beragama bagi orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Perjanjian ini disebut dengan Konstitusi Madinah atau yang disebut Piagam Madinah. Yang keempat, peletakan asas politik, ekonomi, dan sosial. Proses peletakan oleh Nabi di Yastrib, yakni mengubah nama Yastrib menjadi Madinah dengan maksud agar masyarakat menjadi tertib. Pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi, Nabi bersama kaum muslimin melakukan perjalanan umroh ke Mekah dan melarang kaum muslim membawa senjata kecuali binatang dan pedang.
tibalah Nabi di daerah bernama Al-Hudaybiyah. Terjadi perundingan antara Nabi dan utusan Quraisy, yakni Urwah ibnu Mas'ud al-Thaqafi, dan terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah. Isi perjanjian Al-Hudaybiyah itu sendiri yaitu yang pertama, Nabi Muhammad dan rombongannya harus kembali ke Madinah. Yang kedua, untuk tahun depan Nabi dan rombongannya diperkenankan masuk ke Mekah selama 3 hari. Yang terakhir, siapapun suku Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Nabi ataupun Quraisy harus diperbolehkan. Dalam perjanjian ini nampak kaum muslimin mengalami kekalahan total karena kaum muslimin gagal untuk beribadah haji, khususnya tercermin pada butir yang pertama dan kedua. Tetapi sebaliknya pada poin pertama dan kedua adalah bukti kepiawaan Nabi Muhammad dalam berdiplomasi. Ini merupakan suatu teknik untuk mencapai pada butir poin ketiga dan prospek jangka panjang demi keselamatan dan kelangsungan hidup agama Allah dan penganutnya. Dan pada poin butir ketiga, berseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku ingin bersekutu dan sebenarnya menguntungkan bagi kaum muslimin. Hal ini terbukti penggabungan Bani Khuza'ah ke dalam barisan Islam yang memberi arti tersendiri bagi kekuatan muslim. Pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi, dengan kekuatan 10.000 orang, Nabi dan kaum muslimin berhasil menembus benteng utama Quraisy tanpa perlawanan sedikit pun. Tujuan dakwah Nabi adalah bertitik tolak dari peletakan dasar masyarakat Islam di Madinah, menjadikan perubahan-perubahan sosial yang sangat drastis dan dramatik. Karena ajaran Nabi Muhammad memberikan suasana yang kondusif dan timbulnya peradaban manusia dalam segala segi bidang. Beberapa perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, segi agama. Bangsa Arab yang semula menyembah patung atau berhala berubah menjadi penganut agama Islam yang bertuhankan kepada Allah Yang Maha Esa tanpa ada unsur paksaan. Yang kedua, segi kemasyarakatannya yang awalnya terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah yang tidak mengenal berperi kemanusiaan seperti menindas, membunuh, memperbudak, meminum minuman keras, tidak menghargai martabat wanita. Setelah mengenal ajaran Nabi, menjadikan masyarakat yang berperi kemanusiaan, yang disiplin dan tidak meminum minuman keras. Yang ketiga, membentuk kepribadian Islam. Yang keempat, membentuk keluarga Islam. Yang terakhir, membentuk khalifah Islamiyah. Ya, baik. Itu sekian dari kami atas penjelasan materi terkait peradaban Islam di era kenabian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.